Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. .5 Maestro FM, House with the Sound. Sobat Maestro dimanapun berada, inilah program inspirasi dalam 25 menit. Kita akan berbincang mengenai hal yang sangat relevan dengan keadaan saat ini, yaitu what's next. Kita akan berada di akhir tahun 2020. What next? Apa yang akan dilakukan kemudian? Dan sudah hadir narasumber berpengalaman di bidang Human Resource and Marketing, Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Apa kabar Pak Ronald? Kabar baik. Sehat-sehat. Okay. Ada yang mendengar di kendaraan mungkin ya. Hati-hati di jalan, sehat-sehat semuanya. Ada yang mendengar sambil di rumah mungkin yang Mas Arya. Ya. Sendiri atau bersama-sama. Sehat-sehat semuanya. Amin. Ya, oke. Nah, Pak, aktivitas saat ini di masa pandemi COVID-19 dari Pak Ronald apa aja nih, Pak? Iya. Kita nikmati aja ya, Mas Ari ya. Memang masih terbatas ya. Ya. Namun jadi punya waktu sebenarnya untuk kemana-mana. Sekalipun nggak kemana-mana ya. Namun kita bisa berjumpa dengan rekan kerja di berbagai kota yang berbeda ya. Dan yang lebih penting lagi adalah Mas Ari, bahwa saat ini saya katakan penting bahwa manajemen atau atasan kita mengakui bahwa hasil bincang-bincang online itu bisa dijadikan sebagai keputusan resmi. Sesuatu yang dulu nggak bisa itu ya. Nah sebenarnya ini untuk rekan-rekan di multinational company itu sudah biasa mereka dengan istilah mereka itu conference call. Mereka sebut ya, atau dulu disebut dengan ATC, audio teleconference ya. Tapi saat ini hampir semua unit kerja, bahkan antar keluarga pun mau tidak mau menggunakan platform online. Bahkan ada yang arisan keluarga juga platform online saat ini ya. Sesuatu yang aneh kalau kita lihat dari perspektif masa lalu, karena di masa lalu ya, kalau orang bekerja itu kan dilarang chatting. Betul. Ada yang dilarang bawa handphone ke dalam ruangan kerjanya. Bahkan di PHK tuh gara-gara chatting. Tapi kalau sekarang kan terbalik. Orang semuanya dianjurkan menggunakan platform online itu ya. Ya begitulah flow of life ya. Pantarai kata orang ya, berputar ya. Nah Pak Ronald, urgensinya saat ini kita bicara tentang what's next, Pak. Nah, begini. Saat ini kan kita mulai memasuki akhir tahun 2020. Iya. Ya. Artinya tahun anggaran atau tahun fiskal kita akan segera berganti menjadi tahun anggaran 2021. Nah, dulu kita secara nasional menggunakan tahun anggaran yang dimulai April, berakhirnya Maret. Jadi kalau akhir tahun orang biasanya tenang-tenang saja. Iya. Tapi sejak tahun 2001, kita menggunakan tahun anggaran yang sesuai dengan tahun kalender Masehi. Mulainya Januari kegiatan, berakhirnya semua kegiatan di bulan Desember. Jadi kalau bulan-bulan seperti ini, orang pada repot di kantor-kantor nih. Karena mau bikin laporan dan sebagainya ya. Kita kan akan memasuki tahun kerja, tahun anggaran atau tahun fiskal yang baru, yaitu tahun kerja 2021. Apa isinya tahun anggaran, tahun kerja 2021 itu? Iya. Nah itulah yang menjadi kajian what next. Di perusahaan-perusahaan saat ini semua orang bicara what next. Iya. Nah malah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebenarnya dan memang saya yakin sudah ada, Indonesia sudah punya langkah-langkah what next 2021. Yes. Tinggal menunggu pidato presiden lah, itu biasanya kan akhir tahun ya. Nah, bagaimana dengan organisasi bisnis atau komunitas kita, komunitas sosial? Iya. Mestinya tidak jauh berbeda. Sudah punya what next,
sudah punya rencana tindakan selanjutnya. Harus diakui Mas Ari, harus diakui, hampir 10 bulan selama tahun ini kita berkutat pada masalah yang sama. Keadaan pembatasan sosial berskala besar. Nah, terus terang itu melelahkan. Bukan hanya secara fisik tapi secara mental. Kalau di awal pandemik kita diingatkan mengenai ancaman cabin fever ya. Kita diingatkan waktu itu ya, betul, cabin fever. Betul. Sekarang orang tidak bicara cabin fever. Saat ini orang mulai bicara tentang bahayanya sindrom burnout. Sindrom burnout. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan sindrom burnout ini, Pak? Nah, ini kan sudah mulai mengumandang begitu mulai ya. berkumandang. Orang mulai di warning ini sekarang ini ya. Nah, menurut WHO, burnout syndrome itu adalah kondisi stres karena secara fisik dan mental lelah. Capek sudah orang. Malah kesal. Orang sekarang sudah mulai ada rasa kesal terhadap pekerjaan. Termasuk rasa tidak puas terhadap hasil yang dicapai. Awalnya kan secara umum kita gembira dengan solusi work from home. Solusi belajar mandiri. Wah, anak sekolah senang itu ya. Waktu itu awalnya sekolah dari rumah. Sekarang setelah 10 bulan begitu terus, kegembiraan itu mulai terkikis. Perlahan-lahan jadi tekanan batin. Karena 2 alasan. 1, karena sudah kelamaan. 10 bulan non-stop belajar mandiri, bosan juga. Work from home tidak ketemu klien, bosan juga. Alasan kedua, tidak ada kejelasan kapan ini mau berakhir. Yang jelas terjadi adalah penurunan omset. Omset turun. Pengurangan gaji. Gaji dikurangi karena jam kerja dikurangi ya. Ada pengurangan aktivitas. Semua orang mengalami. Itu stres. Nah, secara sederhana itulah yang dimaksud dengan burnout syndrome. Nah, semoga Sobat Maestro sekalian dan keluarga kita semuanya tidak mengalami hal ini. Semoga seperti itu ya. Nah, Pak Ronald, bagaimana mengenali gejala-gejala orang yang sudah terkena sindrom burnout ini dan bagaimana cara menghadapinya, mengatasinya, Pak Ronald? Ini bagus ya. Supaya kita bisa deteksi sama-sama ya. Jangan-jangan kita malah. Betul. Atau jangan-jangan ada orang di sekitar kita yang sudah kena gejala sindrom burnout gitu ya. Nah, gejala misalnya begini. Mulai merasa bosan, cepat lelah. Kemudian gejala yang terukur, produktivitas turun. Kemudian mulai tidak menyukai pekerjaan. Begitu bangun pagi, malas. Membayangkan pekerjaan, malas. Padahal sebelumnya sangat bersemangat. Kemudian merasa hidup begitu berat. Nah, ini di dalam tidak terlihat. Merasa sakit-sakitan, ini sakit, itu sakit, padahal sehat. Itulah gejala orang sudah mulai kena itu, ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Yang pertama, kalau masih bekerja, minta izin cuti. Lakukan hal-hal di luar rutinitas. Karena itu, kalau dikasih izin cuti, jangan datang ke tempat kerja. Malah sekarang ini kalau orang diberi izin cuti, termasuk warning, jangan sekali-kali Anda datang ke tempat kerja. Sebab izin cuti itu diberikan, terutama untuk saat ini. Izin cuti diberikan supaya yang bersangkutan mengalami refresh, mengalami recharge. Sehingga ketika dia masuk kerja, dia sudah dalam keadaan lebih segar, sembuh dari sindrom burnout tadi, lebih kompeten. Berikutnya, luangkan waktu bersama keluarga inti. Sekali lagi keluarga inti. Ya. Sambil melakukan kegiatan bersama. Jalan-jalan di luar rumah, makan bersama, itu kan jarang ya. Hanya supaya ada variasi. Begitu masuk kerja, refresh lagi ya. Yang berikut, tidur cukup. Ini yang orang suka pandang enteng. Work from home harus diakui banyak membuat orang justru tidak tidur ya. Tidurlah yang cukup. Bagaimanapun kurang tidur mengganggu konsentrasi, mengganggu produktivitas. Itu keniscayaan.
Iya, Pak Ronald, kita kembali ke topik ya, ke what snack ya Pak ya. Nah, kira-kira faktor apa yang perlu diperhatikan saat kita membuat langkah selanjutnya atau what snack Pak? Tentu saja ya, literatur manajemen sudah mengajarkan banyak hal. Akan tetapi praksis itu adalah praktik dalam kehidupan, di dunia kerja, di workplace. Ada dua hal utama yang harus diperhatikan untuk dilakukan dengan serius, yaitu evaluasi dan proyeksi. Nah, kita lihat satu-satu Mas Arya, secara sekilas saja ya. Pertama, evaluasi. Evaluasi harus memenuhi unsur menilai, bukan untuk yang lain. Jadi kalau kita bilang kita mau mengevaluasi kegiatan tahun lalu, itu maksudnya untuk menilai. Harus berdasarkan data. Jangan berdasarkan ilusi atau katanya, jangan. Harus berdasarkan data. Digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, karena itu evaluasi harusnya menjadi bagian integral dari annual plan, dari rencana kerja tahunan. Bukan sesuatu yang sifatnya kontingensi atau malah sesempatnya. Kalau sempat, dievaluasi. Kalau nggak sempat, yang nggak usah dievaluasi. Itu banyak terjadi begitu. Sesempatnya, itu pasti tidak maksimal lah. Sekecil apapun, sesederhana apapun, saat ini, usahakan melakukan evaluasi atas pekerjaan tahun 2020. Sebelum bahasan what next, mau melakukan apa di tahun 2021. Saat ini adalah waktu untuk melakukan evaluasi. Kedua, proyeksi. Nah, ini kan merupakan tindakan melihat-lihat kemungkinan baru. Potensi-potensi baru yang bisa dilakukan di waktu yang akan datang. Misalnya ini contoh sederhana Mas Arya. Kita kan sudah mendengar bahwa pemerintah di tahun 2021 akan menghapus bahan bakar minyak premium. Udah pasti terjadi kenaikan harga BBM. Nah, apa gagasan kita? Jadi jangan hanya melihat tapi tidak punya gagasan. Apa gagasan kita? Gagasan-gagasan baru itu kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah rencana tindakan berikutnya. Nah, Pak, apakah ada cara untuk mengumpulkan gagasan-gagasan ini? Ya, ini menarik Mas. Ini kan nggak gampang ya Pak ya? Betul. Gagasan kan ada di A, B, C, D, F, G. Bagaimana mengumpulkannya? Ya. Ada tools untuk melakukan ini. Istilahnya brainstorming. Nah, ini curah pendapat untuk mencapai sepakat. Ini dalam bagian total quality management. Cara ini kreatif. Nah, dalam brainstorming semua orang harus ngomong. Semua orang harus ngomong. Nah, Pak, ini kan hampir-hampir mirip ya, brainstorming sama burnout. burnout, Apakah ini adik kakak? Ya. Ini agak berbeda tapi ada kesamaannya. Karena burnout itu kan semacam game yang lagi trending di kalangan anak muda ya. Khususnya gamer online. Itu seperti asa otak. Pertanyaannya kita kenal tapi jawabannya harus mikir. Harus brain out, harus out of the box, baru ketemu jawaban. Kalau nalar lurus-lurus aja nggak nyampe di main brain out ini ya. Brainstorming dan brain out sama-sama bernuansa have fun, tidak kaku, karena ini kan proses kreatif ya. Brainstorming dan brain out merupakan kombinasi dari tiga hal. Satu, tantangan. Dua, kecerdasan. Ketiga, pengetahuan. Jadi peserta brainstorming di board meeting atau di meeting manajemen atau di meeting unit harus menyenangi tantangan, harus suka tantangan. Jangan masuk ke ruang meeting brainstorming kalau tidak suka tantangan. Harus punya inteligensi yang cukup, kecerdasan yang cukup. Makanya orang kalau diundang untuk brainstorming dianggap cerdas itu. Kemudian harus punya pengetahuan yang relevan dengan topik. Karena dalam sesi proyeksi biasanya akan dibahas juga tentang proyeksi biaya, proyeksi jumlah personil yang dibutuhkan, proyeksi lokasi yang dibutuhkan. Itu kan semua pengetahuan, kecerdasan dan tantangan. Karena itu sekali lagi, what next bukan pertanyaan yang sederhana. Nah, Pak, dalam satu tim kerja ini kan banyak orang.
Lalu dengan siapa kita menentukan langkah-langkah what's next ini, Pak? Ya, ini semakin menarik ya, Mas Iya. Ari ya. Kalau mengevaluasi, yang paling tepat adalah melakukannya dengan pelaksana kegiatan. Dengan siapa kita melakukannya di waktu yang lalu. Karena yang akan dilakukan antara lain adalah list the problem. Iya. Yaitu deviasi antara rencana dan kenyataan. What's been done? Apa yang sudah dilakukan waktu itu? Itu kan hanya bisa dijelaskan oleh tim kerja waktu itu. Iya. Jangan nanya ke orang lain. Nah sekarang, kalau membahas what next, itu yang Iya. Mas Ari nanya tadi kan? Betul. Kalau membahas apa yang mau dilakukan kemudian, dengan siapa kita sebaiknya membicarakannya? Nah, ini yang menariknya ya. Kalau bahasan what next, perihal apa yang akan dilakukan kemudian, tidak harus, sekali lagi, tidak harus hanya dengan tim yang sudah ada saat ini. Dalam beberapa case, Iya. saya melihat hal itu oleh pimpinan perusahaan justru dilakukan dengan melibatkan orang baru. Jadi kalau membicarakan tentang pemasaran, Iya. apa yang akan dilakukan tahun 2021? Ada pimpinan perusahaan yang membicarakan topik ini dengan orang bukan dari bagian pemasaran. Iya. Bisa dari departemen lain, bisa dari luar perusahaan. Nah, biasanya ini sudah gejala. Ini sudah gejala bahwa setelah evaluasi maka pihak manajemen akan melakukan rotasi jabatan. Pihak manajemen akan merekrut pejabat baru. Dan ini sah-sah saja. Mereka yang direncanakan untuk rotasi jabatan atau direkrut sebagai pejabat baru memang harus dikonfirmasi, harus dipanggil, harus diajak bicara. Supaya opini mereka, harapan mereka jangan sampai berbeda dengan opini pemberi pekerjaan. Nah, berdasarkan best practice, baik mempertahankan pejabat lama maupun mengganti dengan pejabat baru yang lazim dilakukan di akhir tahun seperti ini, keduanya harus dideklar, harus dideklarasikan secara terbuka. Karena itu akan berpengaruh pada semangat tim kerja. Makanya menarik untuk nanya what next saat ini. Ketika kita di transisi antara tahun 2020 dan tahun 2021. Iya. Nah, Pak Ronald, dalam menyusun langkah selanjutnya, Pak, ada yang beranggapan bermimpilah saja, betul. atau di satu sisi ada yang mengatakan realistis dong gitu. Ya, betul, antara betul. bermimpi dan realistis ini bagaimana, Pak, untuk menyikapinya? Ini klasik ya, klasik. Setiap kita bikin rencana, ada dua kutub. Kutub pertama itu akan bilang had a dream, bermimpilah. Iya. Jangan yang gini-gini aja. Sementara ada kutub kedua bilang begini, be realistis, seperti kata Mas Ari tadi, yang nyata-nyata aja lah. Nah, kira-kira begitu ya. Iya. Nah, dalam pendekatan manajemen modern sebenarnya sudah dihindari adanya pendekatan konfrontatif yang tadi itu. Iya. Lebih disukai pendekatan kolaboratif. Iya. Jadi pilihannya bukan had a dream atau be realistic. Pilihan bijaksana saat ini adalah bermimpilah dan realistislah. Di tempat ini saya pernah mengatakan the power of N. Iya. Bermimpilah dan realistislah. Karena sesungguhnya bermimpi itu related dengan pikiran, dengan ide. Jangan dibatasi. Pikiran jangan dibatasi. Sementara realistis itu related dengan eksekusi pikiran. Nah, kalau eksekusi memang yang realistis. Iya. Harus terukur kalau eksekusi. Lagi pula Mas Ari, saya rasa menurut pengalaman yang saya lihat di beberapa entitas bisnis ya, yang lebih sering terjadi adalah apa yang dikhawatirkan oleh Albert Einstein. Nah, Albert Einstein kan bilang begini, if you cannot explain it simple, you don't understand it well enough. Jika Anda tidak bisa menjelaskannya dengan sederhana, jangan-jangan Anda sendiri memang tidak paham hal itu. Saya jadi tertarik menambahkan pendapatnya Albert Einstein tadi.
Saya mau katakan begini, jika Anda tidak menjelaskan dengan menarik, bisa jadi Anda pun tidak tertarik melakukannya. Ya. Jika Anda tidak mengulangi penjelasan Anda, bisa jadi Anda pun tidak cukup sabar untuk menanganinya. Ya. Jadi sebenarnya sekali lagi, bisa jadi kita tidak bermimpi. Yang terjadi adalah kita kurang sabar, kita tidak simpel, dan kita tidak menarik ketika menjelaskannya. Sehingga orang lain bilang, Anda mimpi. Disinilah kita butuh tim. Nah, tim itu kan terdiri di beberapa orang. Ada orang yang kompetensinya dalam hal membuat ide. Ada orang kompetensinya begitu. Iya. Ada juga orang yang kompetensinya adalah delivery information, delivery ide. Bukan dia yang buat ide, tapi ketika mendelivery, menyampaikan kepada tim kerja, orang ini jago. Iya. Ada juga orang yang ahli dalam eksekusi ide. Nah, dia tidak usah bikin ide, dia tidak usah menjelaskan ide, dia diberitahukan ide, dia yang eksekusi, jago dia. Iya, nah Pak Ronald, di masa pandemi ini kan agak susah ya. Ada yang mengatakan bahwa udahlah, nggak usah bikin rencana yang baru, ikutin saja yang sudah dilakukan tahun kemarin. Toh kita nggak bisa memprediksi tahun berikutnya begitu. Mau jadi apa? Gitu? Mau jadi apa? Nggak apa-apa. Kalau pemegang otoritas, kalau pimpinan perusahaan, atasan kita, saat ini memutuskan untuk melakukan hal yang sama dengan yang direncanakan tahun sebelumnya, sah-sah saja. Contohnya dalam hal kita bernegara, kan sudah diatur kan, apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang baru yang diajukan, maka pemerintah bisa melakukan APBN yang lama. Dengan catatan, uang yang dikeluarkan tidak boleh lebih besar daripada uang yang dikeluarkan tahun lalu. Nah, itu ketentuannya. Jadi tidak apa-apa juga kalau perusahaan atau bisnis di mana kita berada saat ini menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun yang lalu. Sah-sah saja. Yang penting sudah melalui evaluasi. Bukan karena kita malas melakukan evaluasi. Jangan karena tidak punya jawaban ketika ditanya what next. Jangan karena itu. Dalam hal ini ada dua penjelasan singkat saya. Pertama, perubahan akan berlangsung disadari atau tidak disadari, diterima atau tidak diterima, tanpa permisi perubahan akan terjadi. Nah, kalau tindakan antisipatif kita tidak mengalami perubahan, sementara keadaan berubah, maka tidak perlu pakai cara berpikir yang complicated, nggak usah pakai teori canggih. Gampang menebak bahwa ujung pekerjaan kita adalah gagal total. Charles Darwin bilang begini, yang akan bertahan hidup bukan spesies yang paling kuat, tapi yang paling mampu berubah, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena itu, sekali lagi Sobat Maestro, buatlah langkah berikutnya yang disesuaikan. Yang kedua, justru karena keadaan pandemi ini, maka kita harus melakukan sesuatu yang berguna dan bermakna. Saya suka menggunakan istilah itu ya. Ingat, masa pandemik ini akan dicatat dalam sejarah. Sejarah perusahaan, sejarah keluarga kita masing-masing. Dan beberapa tahun di depan, generasi penerus di tempat kita bekerja akan membaca bahwa pada masa pandemik yang berlangsung tahun 2020, di perusahaan tempat saya bekerja, di komunitas sosial tempat saya berada, pernah diambil keputusan yang baik dan patut dijadikan teladan. Wow, itu kan keren ya, keren betul, ya. Betul. Karena nama kita akan disebut dengan positif di situ ya. Tentu kita tidak berharap sebaliknya. Karena itu sekali lagi, buatlah langkah berikut, what next, yang disesuaikan. Oke, luar biasa sekali. Silakan Pak Ronald sampaikan closing statement, Pak. Iya. Saya mau menutup ini dengan quote dari Aristoteles. Aristoteles bilang begini, pikiran melahirkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan membuahkan karakter, dan karakter menciptakan nasib. Saat ini kita sudah berada di akhir tahun 2020. Siap atau tidak siap? Kita akan memasuki tahun 2021 dengan tantangan yang baru. Ayo,
Marilah kita memikirkan tindakan-tindakan baru yang akan dilakukan. Kemudian lakukanlah tindakan-tindakan baru itu. Itulah cara bijaksana untuk memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki nasib kita. Syukuri semua yang sudah dikerjakan sepanjang tahun ini. Jangan berhenti mengharapkan keadaan yang lebih baik di masa berikutnya. Melalui kebiasaan baik seperti yang sudah kita bahas dalam 25 menit ini. Tetap semangat, tetap berkreasi, tetap siap ketika kepada kita ditanyakan, what next? Saya Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.